Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Sabda Pandita Ratu, naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agus Nur Ismail, didukung oleh artis-artis terkemuka, Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivona Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase, Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode yang ketiga dengan judul Purnama Kambang Ayun. Kameswara segera mendekati Mahesa Beranjangan kakangnya. Tapi Mahesa Beranjangan sendiri seakan-akan tidak peduli dengan adiknya. Bahkan dengan keadaan ayahnya yang dalam keadaan terluka parah sekalipun. Dia masih diam terpaku. Pikirannya seakan-akan melayang ke alam lain. Melihat kakangnya seperti itu, Kameswara hanya bisa menarik nafas panjang. Kakang, apakah kau tidak mendengar kata-kataku? Lihat keadaan ayah. Ia memanggilmu. Ayah butuh kehadiranmu di sisinya. Aku tahu kau sangat membenci ayah setelah mendengar fitnahan dari kuda bandang. Tapi aku harap kau dapat memendam dulu itu semua. Besarkanlah hatimu untuk melihat keadaan ayah. Mahesa Beranjangan masih diam terpaku bagai arca batu. Pikirannya benar-benar melayang jauh, dan telinganya seakan-akan dia tekan rapat-rapat untuk tidak mendengar tangisan adiknya Ken Siwi dan juga sapaan Kameswara. Akhirnya dengan sangat kecewa, Kameswara meninggalkan kakangnya sendirian. Rupanya kakangmu telah membenci aku, Kameswara. Ya, sudahlah. Biarkan saja. Kalau saja dia tahu kejadian yang sebenarnya. Kenapa aku membunuh ayahnya? Dia pasti akan menyesal. Duk, Ken Siwi anakku, jagalah dirimu baik-baik. Tidak, kau tidak boleh mati, ayah. Aku tidak mau ditinggalkan olehmu. Aku tidak ingin hidup sebatang kara, ayah. Siwi anakku, kau tidak sebatang kara. Pamanmu ada, dan juga kakang-kakangmu ada. Hapuslah air matamu, Dok. Ayah tidak bisa berkata apa-apa lagi padamu, kecuali hanya bisa berpesan sedikit. Dekatkanlah dirimu pada Yang Kuasa. Dengan begitu, kau akan menghadapi cobaan hidup ini dengan tabah.
ada ayah rasanya pedih sekali. Rupanya pisau itu telah dilumuri oleh sebangsa racun yang kecil. Benar, Kakang. Pisau ini memang telah dilumuri oleh racun. Kelihatannya Kakang sudah terlambat untuk ditolong. Tidak apa-apa, hati Dewa Hastu. Rasanya ajalku sudah semakin dekat saja. Sayang sekali, kenapa Mahesa Beranjangan masih berkeras hati pada saat-saat terakhir begini. Hadi Dewa Hastu, tolong kau jaga anakku Kensiwi, dan juga kau Haryo Panumping. Aku akan... Matanya liar, dendamnya pada kuda pandang seketika itu juga berkobar-kobar. Kuda pandang keparat. Aku akan menuntut balas atas kematian ayahku. Akan kucabik-cabik tubuhmu untuk menebus dosa yang kau lakukan terhadap ayahku. Keparat! Kameswara merasakan kekesalan yang amat dalam. Dia mengamuk ke sana kemari, sampai akhirnya dia diam kembali sambil menatap wajah ayahnya yang telah pucat. Ayah, kenapa ini harus terjadi? Belum selesai aku membalas kebaikanmu, kau sudah pergi meninggalkan aku. Oh, Sang Hyang Agung, apakah ini balasan akibat dosa-dosa yang pernah kulakukan? Kalau memang demikian, kenapa cobaan ini tidak kau limpahkan saja padaku? Kenapa? Hati Kameswara benar-benar hancur melihat kematian ayahnya dengan cara yang menyedihkan itu. Begitu juga dengan Kensiwi. Dia nampak masih mendekap tubuh ayahnya yang sudah dingin membeku. Ayah! Kenapa kita harus berpisah dalam keadaan yang seperti ini? Perjalanan hidup manusia sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Jadi apapun takdir yang diberikan, kita harus menerimanya dengan hati yang tabah. Sudahlah, hentikan tangismu. Biarkan ayahmu meninggal dalam keadaan yang tenang. Ayah! Panumping, ayo kita angkat mayat ini ke tempat yang baik. Haryo Panumping, Biku Dewa Hastu, dan juga Empu Gandring segera mengangkat mayat Ki Ageng Pesanggaran ke tempat yang lebih baik. Suasana di tempat itu nampak mulai sepi, karena satu persatu orang-orang sudah meninggalkan tempat itu. Kecuali musuh yang ada pada saat itu hanya Nyai Salindri. Perlahan Kameswara bangkit. Kemudian dia mendekati wanita tua yang masih berdiri tegak memandangnya itu. Kenapa kau tidak meninggalkan tempat ini seperti yang lainnya, Nyai Salindri? Apakah kau masih menginginkan keris pusaka ini?
Iya, benar anak muda. Aku masih tetap menginginkan benda pusaka yang kau genggam itu. Kalau kau menginginkan pusaka ini, ambillah dari tanganku kalau kau mampu. Apa kau pikir aku tidak mampu merebutnya? Sekalipun aku tidak mampu, tapi aku punya cara tersendiri untuk merebutnya. Apapun caramu untuk merebut pusaka ini, tetap saja kau tidak akan berhasil, Nyai. Sekalipun cara yang kau pergunakan adalah cara yang licik. Kau semakin besar kepala saja anak muda. Merasa hebat dan dikjaya. Aku rasa aku tidak perlu banyak bicara anak muda. Sekarang dengarkan baik-baik. Bukankah selama ini kau mencari gadis yang kau cintai? Apa maksudmu, Nyai? Tenang. Kalau kau memang mencarinya, dia sekarang berada di tempatku. Selamat tinggal anak muda. Nyai Salindri, tunggu! Kameswara mencoba mengejar, tetapi ternyata Nyai Salindri bergerak begitu cepat. Ia melesat hingga lenyap di balik gelapnya malam. Sesaat Kameswara terpaku, tapi setelah itu dia pun segera melangkah mendekati Mahesa Branjangan. Kakang, kenapa kau tidak juga beranjak dari sini untuk melihat jasad ayah? Aku tidak menyangka kau bisa membekukan hatimu melihat suasana menyedihkan seperti ini. Apakah Kakang lupa oleh siapa Kakang dibesarkan dan tinggal selama ini? Renungkanlah, Kakang. Aku tidak tahu. Entah mengapa, aku seolah-olah tidak bisa berbuat apa-apa. Sang Hyang Aku. Jadi sejak tadi hatimu tidak tersentuh dengan keadaan ayah? Aku tersentuh. Tapi aku sendiri tidak tahu kenapa tiba-tiba kakiku jadi berat melangkah. Cerita yang dibeberkan kuda banda benar-benar terasa menyakitkan, Kameswara. Lalu kau percaya dengan cerita yang dibeberkan kuda bandang? Kameswara, bagaimana aku tidak percaya dengan ceritanya? Sementara ayah sama sekali tidak menyangkalnya. Kalau memang ayah tidak melakukan perbuatan terkutuk itu, atau ayah mengaku bahwa aku adalah anak kandungnya, seharusnya ayah bicara dan menyangkalnya bahwa itu semua bohong dan fitnah. Tapi apa, Kameswara? Kau lihat tadi kan, beliau diam saja. Bahkan sama sekali tidak berkomentar ketika kuda bandang menghina seperti itu. Apakah itu bukan berarti bahwa ayah melakukannya? Aku manusia yang mempunyai pikiran, Kameswara. Dan aku bisa melihat apakah ayah benar-benar melakukan atau tidak. Baiklah, kalau memang itu benar. Lalu apakah karena cerita itu, lantas kau membenci ayah? Hingga ayah dalam keadaan sekarat pun kau masih diam membeku? Apakah kau tidak merasakan atau mendengarkan panggilan yang memilukan? Aku bingung, Kameswara. Aku
Aku tidak tahu entah apa yang harus kulakukan tadi. Di satu sisi, tiba-tiba ada rasa benci. Dan di sisi lain, aku begitu menyayangi ayah. Aku pun bisa merasakan kepedihanmu, Kakang. Kakang begitu terpukul dengan cerita tadi. Tetapi Kakang pun harus merenungkan. Aku yakin ayah melakukan demikian karena ada alasannya. Aku tahu, ayah bukanlah sejenis atau tergolong manusia yang kejam, yang tidak mempunyai perasaan. Kakang tidak berbeda denganku. Aku pun adalah anak angkat. Mungkin Kakang masih ingat, ketika aku akan meninggalkan perguruan pesanggaran. Saat itu hatiku sebenarnya benar-benar kecewa, bahwa aku bukan anak kandung ayah. Aku kecewa karena ayah tidak pernah menceritakan hal itu. Tapi aku merenungkannya, Kakang. Bahwa semua yang dilakukan ayah ada maksudnya. Aku mencoba untuk mengerti. Karena biar bagaimanapun dialah yang merawat kita, yang membesarkan kita. Sehingga tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Aku memang anak yang tidak tahu diri, Kamaswara. Ya, benar juga apa yang kau katakan. Kalau saja Ki Ageng Pesanggaran tidak merawat kita, entah apa jadinya keadaan kita sekarang. Aku memang manusia yang tidak punya balas budi. Kalau saja sejak tadi Kakang mau merenung dan mencoba untuk mengerti, mungkin kepergian ayah akan lebih tenang. Dan tak ada ganjalan yang harus terselip di sela kepergian. Ayah, maafkanlah atas kesalahanmu tadi. Aku memang anak yang tidak pantas menerima kebaikan. Aku manusia yang tidak mempunyai balas budi. Mahesa Beranjangan kelihatannya mulai menyadari tentang kebaikan ayahnya. Dia kelihatan menyesal sekali atas sikapnya tadi. Kedua tangannya kemudian mendekap wajahnya, seolah-olah dia ingin berteriak menghadapi semua itu. Sudahlah, Kakang. Semua itu sudah berlalu. Sebaiknya kita ke sana. Kita harus menyemayamkan jasad ayah agar ia lebih tenang. Akhirnya dengan rasa berat dan rasa menyesal yang masih bergayut, Mahesa Beranjangan pun melangkah mengikuti langkah adiknya. Malam masih membentang dan sang rembulan mulai bergeser meninggalkan singgasananya. Udara dingin terus mempelit suasana di sekitar tempat itu. Sementara serangga malam tak henti-hentinya bernyanyi. Malam itu juga, Ki Ageng Pesanggaran atau Kanigara disemayamkan. Perlahan jasad yang membeku itu diturunkan ke dalam tanah. Dan sebentar kemudian, Ki Ageng Pesanggaran sudah beristirahat dengan tenang. Haryo Panumping, Empu Gandring, Biku Dewa Hastu, Mahesa Beranjangan, Ken Siwi, dan juga Kamaswara, semua menundukkan kepala di depan gundukan tanah di mana Ki Ageng Pesanggaran dimakamkan. Mereka semua berdoa, memohon pada Sang Pencipta agar Ki Ageng Pesanggaran mendapatkan ketenangan.
Ayah, kenapa harus secepat ini kau pergi? Ayah. Gensiwi, sudahlah, jangan membuat ayahmu tidak tenang. Relakan ayahmu menghadap Yang Maha Kuasa. Saya harus membalas ini semuanya, Paman. Kematian ayah harus dibayar kuda bandang dengan nyawanya. Rasanya tidak adil kalau ia dibiarkan saja. Gensiwi, kau harus ingat apa yang pernah dikatakan ayahmu di saat beliau masih hidup. Beliau tidak suka jika manusia memelihara dendam. Apalagi ini anaknya. Sikap dendam tidak akan melahirkan kedamaian, tapi malah justru menciptakan ketidaktenangan. Jadi, relakanlah kepergian ayahmu dengan tenang. Hapuslah sifat dendam yang mulai tumbuh di hatimu, Ndok. Paman, kenapa kita harus membiarkan orang yang telah membunuh ayah hidup dengan tenang? Apakah ini adil, Paman? Gensiwi masih menangis sambil memeluk kuburan ayahnya. Tubuhnya sampai terguncang-guncang, menahan kedukaan yang amat dalam. Haryo Panumping nampak tidak bisa berbuat apa-apa melihat hal itu. Begitu juga dengan Biku Dewa Hastu dan Empu Gandring. Ketiganya nampak diam, kecuali hanya bisa menarik nafas dalam-dalam. Kenapa Paman harus membiarkan orang yang telah membunuh ayah hidup dengan tenang? Apakah ini adil? Jawab, Paman. Atau barangkali aku tidak boleh membalas dendam karena aku pun anak angkat, seperti Kakang Mahisa Branjangan dan Kakang Kameswara. Gensiwi, kenapa kau selalu berpikiran seperti itu, Ndok? Paman jangan menyembunyikan lagi masalah ini. Sudah saatnya Paman berterus terang. Apakah benar aku anak angkat? Aku benar-benar ingin tahu, Paman. Bicaralah terus terang. Kalau memang aku anak angkat, lalu siapa kedua orang tua aku yang sebenarnya, Paman? Gensiwi, Paman memang harus bicara dan bercerita anak siapa kami berdua. Saya pun ingin tahu apa sebenarnya kejadian yang telah menimpa orang tua saya di saat saya masih kecil. Kalau Paman tetap tidak mau menceritakannya, maka hidup kami berdua tak akan pernah tenang. Karena selalu dibayang-bayangi oleh perasaan ingin tahu, Paman. Berceritalah. Paman tidak perlu menutup-nutupi kalau memang Paman tahu kejadian yang sebenarnya. Haryo Panumping terpaku beberapa saat. Dia diam merenung seperti ada ganjalan untuk menceritakan kejadian masa lalu yang pernah dia ketahui. Perlahan Haryo Panumping bangkit dari pusara Ki Ageng Pesanggaran. Kemudian dia palingkan tatapannya ke arah di mana air terjun berada. Iya, baiklah.
Aku akan mencoba menceritakan kejadian yang sebenarnya yang telah menimpa orang tua kalian. Tapi sebelum itu, aku harap kalian dapat menerima cerita ini dengan hati yang terbuka dan jangan lagi timbulkan ganjalan-ganjalan yang akhirnya akan membuat kalian gelisah. Paman, kami berdua akan berusaha menerima kejadian ini. Dan aku berharap Paman menceritakan kejadian yang sebenarnya. Artinya bukan hanya sekedar mengada-ada, Paman. Ya, aku akan bercerita yang sebenarnya. Dan Sang Hyang Agunglah yang menjadi saksi kalau aku mengada-ada cerita ini. Baiklah. Aku akan memulai cerita tentang siapa orang tuamu sebenarnya, Beranjangan. Ayahmu dulu adalah seorang pimpinan gerombolan perampok. Dia bernama Pacer Bagelen. Mahisa Beranjangan tersentak seketika mendengar kata-kata Haryo Panumping pamannya. Telinganya seolah-olah tersumbat sesuatu yang menyakitkan. Perlahan dia mendesah, kemudian menatap sendu wajah paman. Di saat beliau melakukan perjalanan itu, tiba-tiba beliau dicegat oleh segerombolan perampok. Untunglah, saat itu Ki Ageng berhasil mengalahkan para perampok itu. Tapi para perampok itu tak ada satupun yang dilukai. Ki Ageng membiarkan mereka pergi begitu saja. Namun entah kenapa, ketua perampok itu tiba-tiba saja menyerang Ki Ageng Pesanggaran di saat beliau lengah. Akhirnya, karena beliau membela diri, perampok itu pun terpaksa dihajar oleh pisaunya. Dan pimpinan perampok itu pun akhirnya tewas. Oh. Lalu, bagaimana aku bisa dirawat oleh Ki Ageng, Paman? Salah seorang perampok yang memang insaf dengan perbuatannya memberitahukan bahwa Pacer Bagelen mempunyai anak. Dan kaulah anak itu. Ki Ageng kemudian merawatmu dengan penuh kasih sayang. Oh, betapa menjijikan sekali aku ini, Paman. Ternyata aku ini adalah anak dari seorang perampok pengecut. Malukan sekali, Paman. Oh, tidak, Beranjangan. Sekalipun kau keturunan seorang perampok, bukan berarti kau keturunan orang yang terhina. Kau adalah Mahisa Beranjangan, bukan Pacer Bagelen atau seorang perampok. Sudahlah, hapuslah pikiran-pikiran buruk seperti itu dalam benakmu, Beranjangan. Seorang perampok belum tentu melahirkan anak perampok. Begitu juga seorang resi, belum tentu ia melahirkan anak yang juga resi. Tetapi seorang resi bisa saja melahirkan anak yang jiwanya seperti perampok. Sudahlah. Biar bagaimanapun kau adalah anak Ki Ageng Pesanggaran. Hatimu dan pikiranmu telah terdidik pada hal-hal yang baik yang diajarkan oleh Ki Ageng Pesanggaran. Jadi, aku harap kokohkanlah hatimu. Jangan kecewa lantaran kau keturunan seorang perampok, Beranjangan. Bagaimana aku tidak kecewa, Paman? Kalau kenyataannya aku memang keturunan perampok. Untung saja Ki Ageng Pesanggaran merawatku. Kalau tidak, mungkin aku pun akan tumbuh menjadi seorang perampok.
Memalukan sekali. Memalukan sekali kau Beranjangan. Beranjangan, tunggu. Aryo Panumping benar-benar tidak menyangka kalau Maesa Beranjangan akan pergi begitu saja. Sambil berteriak memanggil, Aryo Panumping mencoba untuk mengejarnya. Tapi baru saja ia hendak melangkah, tiba-tiba Empu Gandring mencegahnya. Beranjangan! Tunggu Panumping! Kau tidak perlu mengejarnya. Kalau kau tidak keberatan, biarlah aku yang akan menasihatinya. Tapi Empu, anak itu mempunyai hati yang keras. Ia tidak akan mudah dilunakkan begitu saja. Aku mengerti. Tapi biar bagaimana, aku akan mencoba membujuknya agar dia mau menerima kenyataan ini, Panumping. Ya, baiklah. Kalau memang Empu merasa sanggup untuk melunakkan hatinya. Ya, terima kasih, Panumping. Kalau begitu, aku akan segera menyusulnya. Hop. Serangga malam pun mulai letih bersenandung, dan perlahan rembulan mulai menepi. Tanpa terasa, dari ufuk timur nampak semburat cahaya kuning keemasan dari balik punggung bukit, pertanda bahwa fajar akan segera merekah. Setelah kejadian beberapa saat yang lalu, Ken Siwi mulai mendekati pamannya untuk menanyakan siapa orang tuanya yang sebenarnya. Maaf, Paman. Kalau saya masih menanyakan hal ini pada Paman. Terus terang, saya masih penasaran. Kalau saya belum tahu siapa orang tua saya sebenarnya, Paman. Ken Siwi, Paman akan segera menjelaskannya. Dan Paman harap kau pun akan tabah menerimanya, Nduk. Apakah orang tua saya pun seorang perampok seperti orang tua Kakang Beranjangan, Paman? Oh, bukan. Orang tuamu hanya seorang rakyat biasa. Paman bersama ayahmu menemukanmu waktu itu, ketika terjadi sebuah kebakaran di sebuah rumah. Ternyata rumah itu baru saja dirampok. Penghuni rumah itu tidak sempat diselamatkan. Hanya seorang bayi perempuan yang masih sempat diselamatkan. Dan bayi itu adalah kau, Ken Siwi. Ayah. Sudahlah, Ken Siwi. Paman rasa tak ada yang perlu disesalkan dan ditangisi. Semuanya sudah berlalu. Terimalah semua ini dengan hati yang tabah, Nduk. Kamaswara, kemarilah. Ada sesuatu yang ingin ku ketahui darimu. Iya, Paman. Aku sangat kecewa sekali dengan apa yang dikatakan Boja Pradata. Apakah benar kau telah melanggar apa yang telah kupesankan? Maafkan saya, Paman. Saya mengaku bersalah. Saat itu saya tidak tahu. Entah kenapa tiba-tiba saya berani melanggar apa yang telah Paman pesankan. Aku kecewa sekali, Kamaswara. Ternyata kau tidak bisa menahan hawa nafsumu. Kau tahu kenapa aku memberikan pantangan pada kalian berdua. Itu semua aku lakukan karena hal seperti ini jangan sampai terjadi. Tapi nyatanya,
Menyedihkan sekali. Kau telah berani melanggarnya. Sekarang aku mau tahu, kenapa kau berani melanggarnya, Kamaswara? Saya hilaf, Paman. Saya benar-benar tidak menyadari kalau pada saat itu telah melanggar apa yang Paman pesankan. Tapi apakah ini berarti kesalahan saya sepenuhnya? Apa maksudnya kata-katamu itu? Saya merasa bahwa ini bukan kesalahan saya sepenuhnya, Paman. Kenapa selama ini ayah dan Paman menyembunyikan latar belakang saya? Dan ketika saya bertemu dengan Pinaka Swasti Ratu, Paman tidak pernah mengatakan bahwa ia adalah kakakku. Kenapa? Dan apa alasannya? Kau tak akan mengerti apa yang menjadi alasan ayahmu dan juga Paman, Kamaswara. Sekalipun saya mengerti, alasan itu hanya untuk kepentingan pribadi Paman Dewa Hastu dan ayah. Apakah ini bukan berarti kesalahan orang tua yang merawatku? Kamaswara, kau tidak perlu menyalahkan orang tuamu yang sudah tidak ada. Saya sama sekali tidak menyalahkan ayah, Ki Ageng Pesanggaran. Saya hanya ingin agar semua kesalahan ini tidak dilimpahkan sepenuhnya pada saya. Kalau saja saya tahu sebelumnya, mungkin saya tidak akan melakukan hal yang tercela itu, Paman. Sekarang semuanya telah berlalu dan terlanjur. Biar bagaimanapun, saya akan tetap mencari Pinaka Swasti Ratu. Karena sekarang mungkin ia telah hamil. Gila. Aku tidak percaya dengan apa yang telah kau lakukan, Kamaswara. Saya bicara yang sebenarnya, Paman. Saya tidak peduli dengan perbuatan saya. Pinaka bagi saya tetap orang lain. Dia bukan kakak saya. Kamaswara, sadarlah apa yang telah kau ucapkan. Biar bagaimanapun, Pinaka Swasti Ratu adalah kakakmu, darah dagingmu. Dan dia sama-sama anak Tumenggung Murti Wandawa atau Sakya Murti. Tidak, Paman. Saya tidak pernah merasa mempunyai ayah yang bernama Sakya Murti atau Tumenggung Murti Wandawa. Dan saya pun tidak pernah merasa mempunyai kakak bernama Pinaka Swasti Ratu. Yang saya ketahui, bahwa Pinaka adalah istri saya. Apapun yang akan terjadi, saya akan tetap mencari Pinaka. Kamaswara. Cukup, Paman. Saya tidak ingin Paman mencegah saya. Saya sudah terlanjur kotor, Paman. Jadi apa salahnya kalau saya langsung saja menyelam di air kotor itu? Biarlah Dewata Agung mengutukku. Biarlah semua orang menghardikku. Aku akan tetap mencari Pinaka. Ia adalah istriku. Aku harus bisa menemukannya. Kamaswara! Ternyata aku ini adalah anak seorang perampok dan salah seorang saudara dari ayah kandungku masih hidup. Memalukan sekali. Jagat Dewa Batara. Kenapa aku dilahirkan oleh orang tua seorang perampok? Kenapa tadi ketika ajal ayahku akan tiba, aku masih saja mematung seperti batu. Padahal setelah ku ketahui ayah kandungku yang sebenarnya adalah seorang perampok, aku begitu kecewa. Hatiku seakan-akan hancur seketika. Ayah, maafkanlah atas perbuatanku tadi. Aku benar-benar menyesal. Aku benar-benar menyesal tidak memperdulikan sapaanmu. Mahesa Perancangan terus menangis terseduh-seduh bagaikan seorang bocah. Tangannya yang kekar dan berotot itu memukul-mukul pohon yang berada di hadapannya. Di saat Mahesa Perancangan dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba saja muncul seseorang mendekati.
Wajah orang itu nampak ditutup oleh selembar kain. Hei! Siapa kau berani datang ke wilayahku? Mendengar sapaan yang kasar dan keras itu, Mahesa Perancangan kemudian membalikkan punggungnya. Dia pun tersentak kaget melihat seseorang berdiri sambil berkacak pinggang. Nah, siapakah laki-laki yang wajahnya ditutupi kain ini? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, nantikanlah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai